Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andrew Giri Putra dari kelas 11 TKJ 1, kelas Standar Industri di SMKN 1 Majalaya. Di video kali ini saya akan membahas modul ke-8 atau modul terakhir tentang ACL. Oke, pertama-tama di sini ada ACL, Access Control List, adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Intinya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka, router, atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat, IP, jenis protokol, atau nomor port. Selanjutnya ada fungsi. Untuk jaringan kecil, ACL bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada untuk perusahaan. ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Singkatnya, ACL bukan sekedar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Oke, selanjutnya ada ACL standar. ACL standar, cocokkan hanya alamat IP sumber, paling baik untuk penyaringan, sederhana. Misalnya, hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Range-nya 1-99 dan 1300 sampai 1999. Selanjutnya ada ACL extended, cocokkan IP sumber, plus tujuan, protokol, dan port, berguna untuk kontrol yang lebih rinci. Misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Range-nya dari 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Selanjutnya ada name ACL. Lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Dukung keduanya, standar dan luas logika. Contoh, IP access list extended block telnet. DNI top NINI EQ23 permit IP NINI. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ACL di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita menggunakan topologi seperti ini untuk konfigurasi ACL. Namun, pertama-tama kita akan menambahkan IP address dan juga konfigurasi daripada VLAN-nya itu. Kita mulai. VLAN 10, VLAN 20. Oke, setelah itu kita interface F01 sampai 2, interface range switch port mode access, switch port access VLAN 10 03 sampai 4. VLAN 20. Oke, harusnya di sini udah mode akses ini VLAN 10, VLAN 20. Oke, di sini udah kita buat juga di sini. Di sini tuh enable konfigurasi terminal VLAN 99 interface A02 sampai 3 serupa pakai range switch port mode access, switch port access VLAN 99. Oke, di sini sudah. Terus kita interface FA05. Kita switch port mode terang, jangan lupa switch port mode terang, lalu interface FA01 switch port mode terang. Oke, kita langsung masukkan IP di itu router. Pertama interface gigabyte 0 dulu, masukkan no shutdown.
Oke. Setelah itu titik 10 untuk VLAN yang 10. Encapsulation.1q 10. IP address 10.10.10.1.255, sorry, bukan titik 255, 255.0. Oke, itu selesai. Sekarang 20. Lalu IP address 20. Oke. Encapsulation dulu, sorry. .1q 20. IP address 20.20.1 255.255.2.0. Oke. No shutdown udah. Ini IP udah. Sekarang interface gigabyte 01, berarti 01 itu yang mengarah ke sini, jalur atau jalurnya. Langsung masukkan IP address 11.11.11.1.255.255.255.252. Karena slash 30 kita no shutdown. Oke. Selanjutnya di sini no interface enable konfigurasi terminal interface gigabyte 0. Gigabyte 0 itu yang mengarah ke jalur juga. Yang jalur berarti IP address 11.11.11.2 255.255.255.252. Oke, entar no shutdown. Langsung interface gigabyte 01.99. Encapsulation.1q 99. IP address 172.16.1.0 1 255.255.255.0. Oke, di sini udah selesai. Sekarang itu tinggal di switch. Ini udah mode terang semua nih. Tinggal bukan di switch, kita di router, kita kembali ke router, IP DHCP port 10. Network 10.10.10.0 255.255.255.0. NS server pakai 8.8.8. Lalu default router itu default gateway yang tadi ditambahkan, berarti 10.10.10.1. Oke. Sekarang yang satunya yang exit dulu. IP DHCP port 20. Network 20.20.20.0 255.255.255.0. Lalu DNS server 8888. Default routernya yang tadi 20.20.20.1. Harusnya di sini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke ini. Terus 361 dulu. Ini belum no shutdown dari tadi. Oke. Exit, lalu IP DHCP pool sekarang 99. Network 172.16.1.0 255.255.255.0. Oke, DNS server kita samain aja 8.8.8.8. Lalu default router 172.168 harusnya udah bisa. Kita coba cek di setiap PC dan server. Kita langsung kasih DHCP sukses. Tinggal kita aktifkan mode DHCP ke semua PC-nya. Kita aktifkan ke semua PC-nya. Dua 3 berarti benar. Oke. Nah, yang di sini kita coba juga server. Setelah kita menambahkan IP dan konfigurasi VLAN-nya, kita langsung lanjut ke konfigurasi
EIGRP terlebih dahulu. Setelah menambahkan VLAN dan juga konfigurasi IP di seluruh topologi, sekarang kita ubah router menjadi router EIGRP dua-duanya. Caranya seperti ini. Sekarang langsung router EIGRP 1, lalu masukkan networknya itu 10.10.10.0, lalu 11.11.11.0, lalu 20.20.20.0. Bentar, sorry, network. Oke, di sini harusnya udah. Sekarang pindah ke router satunya lagi. Router EIGRP 1. 11 network 11.11.11.0. Bentar. Nah, network di sini udah berhasil terhubung berarti. Satu lagi 172.16.1.0. Di sini harusnya sudah bisa saling bertukar data. Kita coba dari PC 0 ke server. Pilot kita refresh successful. Kita coba dari pilihan lain, successful juga. Oke. Selanjutnya setelah EIGRP, kita langsung aja menggunakan konfigurasi ACL standar terlebih dahulu. Setelah menambahkan VLAN dan juga konfigurasi IP di seluruh topologi, sekarang kita ubah router menjadi router EIGRP dua-duanya. Caranya seperti ini. Sekarang langsung router EIGRP 1, lalu masukkan networknya itu 10.10.10.0, lalu 11.11.11.0, lalu 20.20.20.0. Bentar, sorry, network. Oke, di sini harusnya udah. Sekarang pindah ke router satunya lagi. Router EIGRP 1. 11 network 11.11.11.0. Bentar. Nah, network di sini udah berhasil terhubung berarti. Satu lagi 172.16.1.0. Di sini harusnya sudah bisa saling bertukar data. Kita coba dari PC 0 ke server. Pilot kita refresh successful. Kita coba dari pilihan lain, successful juga. Oke. Selanjutnya setelah EIGRP, kita langsung aja menggunakan konfigurasi ACL standar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung konfigurasi ACL yang standar terlebih dahulu. Kita pilih router yang di sini. Sebenarnya bebas mau router yang manapun, tapi kita pilih di sini. Kita exit dulu IP access list standar 1, enter. Setelah itu kita tanda tanya. Denny itu untuk menolak kiriman paket dari IP atau VLAN yang kita masukkan. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP address 10. Misal kita akan buat router ini ngeblok VLAN 10. Kita ketik VLAN-nya 0, lalu wildcard 0.0.0.255. Oke, setelah itu enter. Setelah itu langsung kita permit any. Oke, enter. Setelah itu sekarang bisa kita interface gigabyte 0 kan, kita lihat dulu. Oke, gigabyte 0 IP access group 1, enter. IP access group, lalu kita bisa pilih mau in atau out. Karena kita di interface gigabyte 0, kita pakai yang in karena kita blok langsung dari
router satunya. Kalau kita memilih out, kita nendangnya dari gigabyte 01 ini kalau out. Jadi kita akan langsung tendang kiriman paketnya di router 1 atau di gigabyte 0. Ini enter. Nah, oke, seharusnya di sini sudah beres. Kita coba di pilihan 10. Nah, ini udah pasti pilot. Kita coba di pilihan yang 20. Nah, di pilihan 20 masih successful. Kita berhasil membuat konfigurasi ACL standarnya. Selanjutnya kita buat konfigurasi yang extended berarti. Oke. Terakhir kita akan konfigurasi ACL extended. Langsung aja kita pertama-tama buat aturan dulu. Jadi pilihan 10 bisa ping ke server tapi tidak bisa akses web browser. Nah, kalau pilihan 20 kebalikannya, tidak bisa ping tapi bisa akses web browser. Langsung aja kita konfigurasi. IP access list 120 access list extended 120, enter. Lalu deny TCP 10.10.10.0 0.0.0.255. Lalu host 172.168.16.1.2 EQ 80. Oke, seharusnya udah. Langsung kita buat juga yang di sini. Oke, ini sudah selesai. Kita deny lagi. Sekarang itu ICMP harusnya ICMP 20.20.20.0 0.0.0.255 host 172.16.1.2. Harusnya ini tuh udah. Lalu kita ubah ininya, kita enter lagi. Nah, setelah itu kita bagian ke permit. Berarti ini tuh di deny, berarti permit ICMP 10.10.10.0 lalu 0.0.0.255 host 172.16.1.2 3. Nah, sekarang kita permit TCP, berarti permit TCP. Oke, deny TCP. Ini TCP yang di deny. Ini yang di deny ICMP, berarti oke, ini benar. Terus EQ 80. Oke, ini juga. Nah, setelah itu permit IP any. Oke, setelah itu kita exit, masuk ke interface gigabyte 0.10 IP access group 120 in 20 in. Oke, sekarang kita coba. Kita delete dulu. Sekarang kita coba ping. Oke, yang di pilihan 10 berhasil. Kita coba yang di pilihan 20. Nah, yang di pilihan 20 sudah pasti pilot. Oke, kita coba yang di sini. Kita coba akses web browser. Kita coba akses web browsernya sebentar.
172.16.1.2. Kita go. Kalau lama bisa kita percepat. Kesini lagi. Nah, di sini request timed out, berarti karena kita sudah blok, itu sudah tidak bisa diakses. Sekarang kita coba yang pilihan 20. Apakah pilihan 20 bisa? Seharusnya bisa, karena tadi kita sudah di konfigurasi 172.16.1.3. Bismillah. Oke, di sini bisa berarti di sini kita udah bisa konfigurasi ACL standar dan juga extender. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih berada di dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.